Siapa yang menyangka kalau sosok yang satu ini dulunya adalah seorang model, seorang cover boy, tapi sekarang dia lebih dikenal sebagai seorang apa ya? Impersonate atau mungkin lebih dekat sebagai seorang komedian? Kita tanya. Inilah Gilang Dirga. Yes! Wow. Apa kabar Gilang? Mas, baik. Baik. Alhamdulillah, Ya. baik. Tapi gak nyangka loh beneran. Kamu seorang model dulunya. Dulu iya, sebelum badannya seperti ini Mas. Dulu sih masih model, masih enak dilihat lah. Kalau sekarang kan mungkin beda ya. Kalau Beda model ya. mungkin harus baju-baju ibu hamil. Kalau sekarang. Cuman Tahun berapa itu? Tahun berapa? itu tahun 2008. 2008 ke 2020 belum lama loh itu loh. Lama dong. lama ya. 12 tahun. 13 lah berarti Iya, sekarang. iya, kan? 21 ya sekarang Iya, ya. 13 tahunan. Oke. Jadi memang itu awal-awal masuk ke ya. dunia entertainment itu dari pada saat model dulu ikut lomba model terus dapat nomor. Cila dapat nomor orang dulu banget. Dapat predikat juara 2. Juara akhirnya 2. Masuk ke dunia acting. Oke. Itu sudah di Jakarta atau di kota asal? Waktu itu mewakili Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Karena kebetulan gue waktu itu SMA-nya di sana. Oh gitu. Kuliahnya di situ waktu itu. Tapi asalnya kan bukan dari Bengkulu bukan? Palembang. Palembang, kedua orang tua dari Palembang. Tapi gue lahirnya di Jakarta. Lahir di Jakarta. Jadi asalnya orang tua dari Palembang. Iya, Batu sekolah Raja. di Bengkulu. Betul. Gede di Jakarta. Lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta, gede di Jakarta juga ya. Besarnya di Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Iya. Pindah-pindah rupanya. Betul. Sempat juga di Palembang. Di Palembang, oke. Sempat juga di Batu Raja. Kemudian akhirnya balik lagi ke Jakarta pada saat mau masuk ke dunia entertainment. Oh gitu. Jadi aslinya orang mana nih jadinya? Orang Indonesia. Indonesia. Oke, jadi asal mulanya itu dari model gitu. Iya. Berarti lu keren ya dulunya ya? Sekarang juga keren sih. Dulu lebih keren. Maksudnya secara proporsi tubuh untuk menjadi seorang model ya memang dulu Oke. pas. Gitu. Oke. Jadi karirnya itu dari model. Terus nyanyi ya? Nyanyi juga. Punya lagu, punya album? Ada album belum. Album belum, tapi lagu. Single ya, single Single udah banyak gitu. Niatnya sih pengen dijadiin mini album tapi belum terlaksana karena memang kesibukan gitu aja. Mini album. Sudah punya berapa single sih sebenarnya? Single tuh jatuhnya udah ada 5 kalau nggak salah. Apa 5? 6 ya? Iya. Itu dari tahun berapa? Sampai lupa, udah Sampai lama lupa? banget. Dari tahun 2010 bikin single pertama itu judulnya Kekasih. Kekasih. Terus ada single berikutnya itu gua sampai lupa nih urutannya. Pokoknya pernah bikin nama singlenya Cantik. Terus abis itu pernah bikin single namanya itu Goodbye buat soundtrack salah satu acara di TV. Oke. Terus gue bikin single duet sama istri waktu itu recycle lagunya Seventeen. Yang mana? Yang mana? Untuk Mencintaimu. Untuk Mencintaimu. Oh, recycle ya? Recycle. Terus terakhir ini gue bikin single ciptaan gue sendiri judulnya Asmara Loka. Asmara Loka. Tahun berapa itu yang terakhir? Asmara Loka baru tahun ini. Baru dong berarti ya? Benar tahun ini benar. 2021? 2021. Wah, dan 5-5-nya nggak hit semua ya? Enggak juga. Dari 5 lagu ini mana yang paling kamu ngerasa paling wah ini kayaknya oke banget nih lagu nih? Lagu yang terakhir. Yang terakhir? Karena yang terakhir ini gue ciptain sendiri. Oh gitu? Iya. Ceritanya soal asmara dong pasti dong? Iya, Asmara Loka itu kan dunia cinta kasih kan. Oke. Jadi gue ciptain itu pada saat gue baru pacaran sama bini gue yang sekarang. Oh gitu? Jadi nyiptainnya tuh dari 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan pada saat nyiptain itu ada beberapa perubahan tuh karena gue nggak suka sama bagian awalnya. Oh, gitu. Tapi bagian refnya itu tetap gue pertahankan sampai dengan sekarang. Itu lirik utamanya di situ ya? Lirik utamanya di ref. Jadi pada saat gue ngarang lagu, kok gue nemu refnya doang gitu kan ya, kok nggak nemu songnya gitu-gitu. Refnya kayak gimana sih? Coba. Liriknya kayak gimana sih? Refnya begini, cinta kau adalah semua jawaban atas segala pertanyaan. Kaulah impianku yang menjadi nyata, izinkan aku bahagiakanmu gitu. Keren. Keren sih liriknya oke Mantap. loh. Ya. Wah, luar biasa. Cuman, aduh. Mas ini seperti host-host yang lain. Mantap gitu. Mantap ya? Apresiatif. Apresiatif. Tapi saya baru tahu bro. Nggak apa-apa, karena tadi gue bilang. Gimana? Tadi gue bilang, memang karena mungkin ya gue tipikal yang ya udahlah yang mana di depan mata dulu. Oh, gitu. Bukan berarti nggak mau majuin si singlenya Oke. gitu. Tapi ya itu yang ada duluan. Ayo, Pokoknya ada hajar. tapi setidaknya jadi karya. Karya. gitu kan. Betul, apalagi ciptaan sendiri Iya. untuk seseorang yang begitu spesial. Wah,
luar biasa. Itu kalau jadi penyanyi itu enaknya begitu ya. Untung saya bukan penyanyi ya. Tapi bisa nyanyi. Bisa nyanyi bisa. Mantap, nyanyi dong. Kualitas soal lain. Oh, kualitas belakangan ya. Yang penting bisa dulu ya. Oke. Tapi sekarang seorang Gilang Dirga dikenal sebagai seorang impersonate. Mungkin bagi sebagian orang impersonate itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi impersonate itu kan sebenarnya kita menirukan karakter dari tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh. Basicnya adalah tokoh. Basicnya tuh Tokoh itu tokoh politik, tokoh yang ada di film-film, atau ya sebenarnya kan penyanyi atau apa. kalau secara dasarnya kan pengertiannya adalah impersonate itu kan berarti menirukan sosok lain gitu. Jadi sosok lain ini menurut gua malah artiannya lebih luas. Bisa berupa makhluk hidup, Oke. bisa juga berupa benda mati. Benda mati juga bisa? Ya, misalnya impersonate tanaman ini gitu. Oke. Misalkan. Jadi gestur itu juga impersonate ya? Gestur juga impersonate. Tapi pada intinya adalah kalau impersonator sendiri adalah orang yang melakukan hal tersebut, yang melakukan impersonating. Jadi kalau memang selama ini yang gue lakukan karena gue di dunia entertainment adalah gimana cara jualannya yang ngikutin tokoh-tokoh publik juga. Jadi ngikutin apa yang sedang berkembang gitu ya. Yang lagi in apa kita coba untuk ada di situ gitu ya. Betul. Oke, cuman pertanyaannya asal mula kamu bisa ngerasa bahwa gue kayaknya punya sesuatu nih dengan bakat gue nih. Itu dari SMP. Jadi pas ada pelajaran kosong tuh, kan biasanya kan guru yang seharusnya mengajar di sana, misalnya belum datang atau memang dia tidak datang. Lu yang ngajar? Iya, gue yang akhirnya menggantikan peran sosok guru tersebut. Dan teman-teman pada ketawa-ketawa kayak gitu. Jadi dari sana, akhirnya gue sadar, oh kayaknya nih jadi bahan nih bisa nih gitu kalau pas lagi nge-MC gitu. Jadi modal ya? Betul, enggak jadi model juga gitu kan. Modal. Apa? Modal. Oh modal, iya kalau modal iya. Dan kalau gue sih ngerasanya ini bisa jadi senjata baru nih karena mungkin tidak semua orang mau melakukannya. Kenapa gue bilang mau? Karena gue yakin semua orang bisa, tapi mau atau nggak mau. Tapi dari SMP pas jadi model itu sudah usia berapa? Model itu gue pada saat kuliah sebenarnya. Kan jauh tuh, artinya kamu sebenarnya lebih dulu dengan dunia impersonate itu dulu. Betul. Cuman dulu mungkin karena tidak terlalu populer kali ya. Belum kali ya pada Belum terlalu populer pada saat itu. Sebenarnya juga Mas, pada saat orang tahu bahwa gue bisa impersonate itu adalah di tahun 2015-an. Waktu itu ada acara YKS waktu itu. Oke, masih di TV sebelah ya? Betul. Dan di tahun 2015-an itu orang akhirnya tahu bahwa oh ini tuh impersonate gitu. Jadi bahkan setelah 6 tahun gue berada di dunia entertainment. Cukup panjang juga ya? Cukup panjang. Tapi apa? Itu ada hal apa yang buat kamu akhirnya bisa memunculkan, wah gue bisa nih impersonate di sini nih gitu? Itu sesuatu yang direncanakan atau tiba-tiba ada satu peristiwa apa sehingga lu bisa muncul di situ? Waktu itu memang sudah menjadi gimmick dari program tersebut dan kebetulan beberapa dari kreatif memang sudah tahu kemampuan gua waktu itu dan akhirnya mereka coba untuk terapkan di acara mereka dan dengan konsep yang menarik akhirnya dibantu pula oleh pengisi acara yang lainnya sehingga pada saat itu orang oh ternyata Gilang yang bisa punya banyak suara gitu awal-awalnya gitu. Itu siapa yang lu impersonate pertama kali pada saat itu? Gue lupa ya waktu itu siapa ya? Kalau nggak salah sih Mario Teguh kalau nggak salah waktu itu. Oh Mario Teguh ya? Kalau di awal-awal antara Mario Teguh atau Rian Demasif gue lupa deh. Oh gitu ya? Karena memang menurut gue itu yang paling mudah untuk gue tirukan saat itu. Oke. Nah ketika lu impersonate orang-orang atau tokoh-tokoh publik ini ya, pernah nggak ada yang ngerasa nggak nyaman dengan apa yang lu lakuin atau semuanya fan-fan aja sejauh ini? Semuanya fine-fine aja sejauh ini. Oke ya? Semuanya oke-oke aja. Atau jangan-jangan lu izin dulu nih, misalkan siapa lu mau impersonate izin dulu, atau gimana? Kalau gue sih beranggapan seperti ini sih ya. Mereka kan orang-orang yang, jadi impersonate itu adalah seni yang sangat tinggi menurut gue. Karena jika orang lain bisa mengimpersonate diri kita, itu adalah bentuk dari rasa hormat yang sangat tinggi dari orang tersebut kepada kita. Jadi yang gue lakukan itu adalah sebagai bentuk rasa hormat gue terhadap orang-orang yang gue impersonate. Nah, cuman memang ini bisa jadi sebenarnya bisa jadi bahaya kalau
gue mengimpersonate orang tersebut, tapi gue melakukan tindakan kriminal misalnya. Jadi misalnya gue coba untuk menipu, tapi dengan menggunakan suara-suara tokoh publik tersebut. Penyalahgunaan berarti ya kalau kayak gitu. Iya, kalau begitu baru enggak. Nah, cuman kadang-kadang gue mengimpersonate itu adalah sesuai dengan porsinya. Jadi benar-benar tidak menyinggung gitu. Dan pada saat gue bertemu dengan Pak Mario Teguh sendiri, beliau sangat baik. Beliau senang, beliau ketawa malah bahagia. Gue ketemu sama Ebit GAD, dia juga ketawa. Iwan Fals juga seperti itu. Ya? Ahmad Dhani, sebut deh siapapun yang memiliki prestasi segudang dan jatuhnya sudah masuk dalam kategori legend, mereka semua sangat apresiasi. Termasuk Pak Jokowi ya, bahkan langsung Pak Jokowi saja di hadapan beliau ketawa gitu. Ya alhamdulillah, walaupun waktu itu nggak keluar semua karena guanya juga grogi kan. Oh gitu, grogi juga itu? Grogi lah. Kayaknya asik enjoy gitu, ternyata grogi juga. Aduh, depan Pak Jokowi mah beda waktu itu karena beliau orang nomor 1, jadi ada beban tersendiri. Ada beban ya? Oke. Nah, ini kan sudah banyak banget nih tokoh-tokoh penyanyi yang kamu impersonate. Ada nggak siapa lagi gitu ketika kamu mau banget nih impersonate dia tapi belum terjadi sampai sekarang gitu? Sekarang tuh sebenarnya gue lagi belajar untuk mengimpersonate tokoh-tokoh di luar negeri karena kan sudah kan? Ada beberapa. Ed Sheeran. Ya, ada beberapa memang. Cuman gue lagi mencoba untuk memperkaya bank impersonate gue. Siapa? Dan kenapa lu mau impersonate dia? Banyak penyanyi-penyanyi, kemudian artis-artis luar, aktor-aktor luar. Karena goal gue adalah Hollywood. Wah, keren. Kayak kalau kata Mario Teguh, ini impiannya super sekali. Super sekali, betul. Dan tapi ini serius nih? Serius. Pengen tembus Hollywood? Betul. Bahkan gue bercerita. Nggak, sebagai seorang impersonate? Gua tuh lebih seneng sih sebenarnya disebut sebagai entertainer sih. Entertainer penghibur. Dan gue pengen memang berkarirnya di Hollywood gitu. Karena menurut gue pencapaian tertinggi makhluk bumi adalah ketika dia menjadi seorang entertainer dan berada di level teratas untuk di dunia entertainment pasti di Hollywood. Gitu. Jadi gue pengen mencoba untuk masuk ke sana. Gue tidak mau nanti gue nggak mau coba, minimal gue casting dulu deh gitu kan. Kalaupun nggak berhasil ya berarti ya sudah memang. Berarti itu belum ya kesempatan untuk bisa casting untuk di sana belum ya? Belum. Gua sih punya kalau misalnya berencana 2022 sih gua akan ke sana. 2022 setahun lagi. Ya, mungkin di sana gua akan benar-benar main lumpur lah ibaratnya gitu untuk bisa masuk ke dalam industri mereka. Kalaupun ternyata tidak berhasil, it's okay. Tapi entretainernya apa yang ingin lu raih di sana itu apa? Betul. Sebagai seorang pemain film kah? Sebagai Iya. komedian kah? Betul. Gua pengen jadi aktor sebenarnya. Ya, pengen jadi aktor. Makanya sekarang ini gue lagi memperdalam beberapa skill yang mungkin menurut gue akan berguna nanti ketika gue harus casting. Oke, amin. Kita doakan ya. Gilang Dirga tahun depan sukses di Hollywood sebagai seorang pemain film. Amin. Film apa? Film banyak sih. Jadi benar, tapi ini menarik sih. Maksudnya film laga, film drama. As an actor sih sebenarnya gue apapun lah. Kalau mikirin mau film apa ya, ya pasti angan-angan banyak. Tapi yang penting masuk dulu aja. Iya. Namanya juga cita-cita. Jota Slim, Iko Uwais, Yayan Ruhian, Kang Cecep, semua bisa menembus sana. Ya berarti tidak ada yang tidak mungkin. Gue tidak mau nanti ketika gue mati, gue menyesal karena gue tidak pernah mencoba. Wah, keren ini. Keren kata-kata lu. Keren, bagus banget. Barusan bisa dikuat itu. Pak Mario yang itu bukan lu ya? Bukan. Oke, cita-citanya besar banget nih sampai Hollywood tahun depan ya. Kita doakan akan sukses. Amin. Cuman kalau sekarang gini kan talenta lu banyak banget ya. Lu main film tapi sudah kan di Indonesia kan? Udah. Main sinetron? Sinetron udah dulu. Udah. Oke. Host MC tiap hari ya kan? Impersonate iya. Penyanyi iya. Tapi kalau lu sendiri ingin disebut sebagai seorang apa? Selain mungkin entertainer, tapi lebih nyaman yang mana dari semua yang lu bisa gitu? Kalau iya sih. Kadang gue juga mikir gitu kan, kalau harus ada sebutan secara spesifik sebenarnya kan untuk semua hal itu. Cuman gue selalu merasa bahwa diri gue itu harusnya gue sayangi dengan cara gue apresiasi dan gue meyakinkan diri gue bahwa gue bisa untuk menghibur orang. Dan kata dasar dari hibur itu kan sebenarnya entertain kan. Jadi gue pengen menjadi seorang entertainer aja. Ketika gue harus diajak ngobrol mengenai masalah MC, ayo. Tapi gimana caranya gue tetap entertain. Ketika harus nyanyi, gue tetap harus mengentertain. Ketika gue harus
acting, ya gue harus tetap mengentertain. Makanya gue akan lebih suka kalau disebut Gilang the Entertainer. Oh, keren. Gilang the Entertainer ya. Iya. Oke. Jadi Gilang the Entertainer itu adalah goal atau tujuan kamu di bidang lu saat ini. Ya. Tapi dengan apa yang sudah lu capai, apa yang kira-kira belum lu dapat sampai sekarang dalam karir lu? Yang belum gue dapat ya? Menurut lu sendiri? Mungkin yang belum gue dapat sampai dengan saat ini adalah viral. Viral? Viral? Kenapa viral yang lu pilih? Karena kan tiap malam sudah nongol di TV. Iya. Acara lu banyak. Entah kenapa. Video lu juga banyak di YouTube. Betul. Entah kenapa kalau dulu itu mungkin orang-orang yang berada di era yang sama dengan gua gitu. Casting dari tahun 2010 ke bawah itu mereka semua berlomba-lomba untuk gimana caranya bisa mengambil ilmu dari senior-senior yang berkualitas. Mengambil ilmu dari Ya betul, dengan cara berdarah-darah dulu castingnya. Oke. Gitu kan. Karena memang sosial media tidak sekuat sekarang. Ya. Kalau sekarang itu lebih kepada gimana caranya lo viral dulu, biar lo dikenal orang dan lo diundang kemana-mana. Oke. Tapi kan kalau lu bilang tadi kan orang itu viral adalah modal untuk ngetop. Tapi kalau lu kan udah ngetop. Iya betul. Tapi kadang-kadang begini. Menurut gua dunia ini sekarang sangat cepat bergerak. Jadi kadang-kadang kita menjelaskan di salah satu sosial media kita mengenai apa yang terjadi pada kita 1 hari yang lalu. 2 hari kemudian akan ada yang bertanya lagi. Pertanyaan yang sama. Antara mereka memang malas untuk mencari karena tidak ada kuota. Atau memang mereka mungkin malas untuk mencari karena memang tidak peduli dengan kita. Jadi ketika kita viral, apapun yang menjadi omongan atau ucapan kita, maka akan tercapture oleh orang-orang tersebut sehingga tidak perlu kita lagi yang membalas. Ya menurut gua sih tidak ada salahnya karena memang dunia sekarang sedang bergerak ke arah sana. Emang kondisinya seperti itu gitu ya. Begitu. Oke, pertanyaan terakhir, Gilang. Kalau tadi lu anggap impersonate itu adalah sebuah penghormatan tertinggi untuk seorang sosok atau tokoh. Kalau lu sendiri ngerasa bahwa penghormatan tertinggi untuk lu itu apa? Dari Penghormatan tertinggi Iya. buat gua? Yes. Dari Orang lain? dari orang lain? Iya. Apakah di roasting orang, di impersonate orang, atau apa yang membuatmu merasa, wah nih gua nih kayaknya udah oke banget nih. Gua udah ada di titik puncak karir gua nih sebagai seorang entertainer, misalnya. Penghormatan tertinggi dari orang lain ke gua yang gua inginkan adalah mereka bisa bercerita kepada anak cucu mereka mengenai bagaimana mereka terhiburnya ketika melihat gua tampil dimanapun. Tapi itu masih lama, bro. Iya, memang Yang sekarang ini dong, yang sekarang. Kalau sekarang? Kalau Itu sekarang next ya? kita tarik nih, kan tadi anak cucu. Oke, anak cucu. Sekarang kita Kalau yang tarik, sekarang, hilangin cucu, hilangin cucu, hilangin anak, minimal mereka bahagia aja dulu. wah gitu. Ada Gilang Dirga, kita bahagia ya. Oke, itulah Gilang Dirga, The Entertainer. Thank Thank you. Sukses ya bro ya. Oke. Thank you.